Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Ramadan, mahasiswa Prodi PGMI 4. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut KBBI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang kedua, pengertian standar kompetensi. Untuk memantau perkembangan mutu pendidikan diperlukan standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Yang ketiga, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Yang pertama, mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya lebih dahulu. Juga tentukan indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang ketiga, tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Yang kelima, langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Yang kedua, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Yang ketiga, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Yang keempat, pada proses perumusan SK dan KD perlu memilih kata-kata kerja umum operasional berdasarkan level kompetensi pembelajaran. Yang kelima, pada proses perumusan dan pengembangan SK dan KD, guru perlu memerlukan tingkat kompetensi yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan kompetensi dasar, diantaranya antara lain. Yang pertama, meluas. Maksudnya adalah peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, seimbang. Maksudnya adalah di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, relevan. Maksudnya adalah di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Yang keempat, perbedaan. Merupakan upaya pelayanan individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi serta kebutuhan individu masing-masing.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat merumuskan kompetensi dasar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa mengacu kepada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran, yaitu siswa sebagai peserta didik. Yang kedua, rumusan KD harus mencerminkan tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur dan dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional. Rumusan KD harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Baik, itulah tadi penjelasan saya. Jika ada kelebihan ataupun kekurangan, mohon maafkan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.